Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dua terdakwa kasus korupsi NTB Convention Center jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Mataram. Kesal gara-gara dinasehati, seorang pemuda di Mataram aniaya ayah tirinya hingga terluka. Ratusan warga di Kota Mataram menyerbu operasi pasar murah jelang Lebaran. Bulog NTB Eksekutif yang Gunung Sari. Badan Urusan Logistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan ratusan ribu ton beras untuk penuhi kebutuhan warga menjelang Lebaran Idul Adha. Bulog mendata persediaan beras saat ini masih aman hingga akhir tahun dengan stok mencapai 153 ribu ton. Stok tersebut akan didistribusikan ke seluruh pasar sesuai kebutuhan untuk mengantisipasi menipisnya pasokan saat Lebaran nanti. Sementara untuk terus mengontrol pasokan agar tetap aman, Bulog mempercepat serapan gabah petani memasuki musim panen pertengahan tahun ini. Bulog juga akan menggandeng seluruh koperasi sebagai mitra dagang untuk menjaga stabilitas harga sesuai yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.000 per kilogram. Memanfaatkan panen-panen di bulan Juni ini ya Pak, di beberapa tempat mudah-mudahan masih bisa kita akuisisi. Kemudian untuk jagung pipilan kering, kita sudah menyerap 15.000 ton jagung pipilan kering kadar air 14% langsung kepada petani atau poktan. Dari target 78. Jadi ya mudah-mudahan yang beras 90 gram itu berapa ton sudah capai itu? Sekitar 156.000 sekian ya. 3 provinsi termasuk kita NTB ini stoknya masih aman posisinya. Terutama beras kita masih cukup, kemudian komoditas-komoditas yang lain masih tersedia dan masih cukup terjangkau di tengah-tengah masyarakat. Stok beras yang dimiliki saat ini juga ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memasuki musim kemarau pada akhir tahun nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menghadiri peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat pada Selasa siang. Salam budaya. Selain memantau sarana dan prasarana koperasi desa, Didit juga memberikan arahan tentang pengembangan koperasi di sektor usaha pangan. Wamen mengajak pengelola koperasi untuk menggandeng mitra strategis mulai perbankan hingga distributor pangan dalam rangka menguatkan ekonomi desa. Keberadaan koperasi diharapkan menjadi sarana memutus rantai distribusi yang panjang sehingga warga mendapatkan bahan pokok dengan harga yang normal. Penekanannya dengan berdirinya koperasi ini, Pak Wamen, kira-kira kerjasama semua, jadi anggota baik ya untuk bisa dilakukan. Dan ini salah satu contoh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menjadi bagian kesulitan di desa. Jadi kesehatan tumbuh di desa, ekonomi tumbuh di desa, kesejahteraan tumbuh di desa. Itu. Ya tentu untuk saat ini ya kami hanya bermitra, kemudian usaha kami yang ada ya tentu di pangan itu. Ya seperti beras, misal Bapak mau beli beras besok paling murah beli dah di Kekeri. Kalau beras, telur, beli dan insya Allah sudah disiapkan dengan benar. Sudah insya Allah sudah. Sesuai dengan prosedur tentunya. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, saat ini sebanyak 122 koperasi merah putih telah dibentuk di 10 kecamatan. Dari jumlah tersebut, hanya 36 unit koperasi resmi berbadan hukum, sementara sisanya masih diusulkan ke pusat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Juga Pemprov yang sudah ikut.
Banyak cara dilakukan UMKM untuk meraup cuan, seperti salah satu warung makan di Kota Praia, Lombok Tengah, yang menyajikan minuman segar berbahan kelapa muda dengan kombinasi jelly dan es krim. Berawal dari ide membuat menu minuman yang berbeda, Ibu Afila sukses menarik minat konsumennya dengan membuat minuman dengan berbahan es krim dan jelly yang tentunya disukai semua kalangan. Untuk membuatnya, kelapa muda disajikan bersama batok yang sudah dikupas agar terlihat menarik. Kelapa muda yang ada di dalam batok kemudian ditaburi dengan jelly, es krim, dan topping aneka buah segar yang pastinya menambah cita rasa. Selain penyajian yang unik, menu yang satu ini banyak disukai karena menjadi penghapus dahaga dan diyakini meningkatkan imunitas. Dalam sehari, Ibu Afila bisa menghabiskan 50 hingga 60 butir buah kelapa dan kini ia sukses membuka cabang di Kota Praia dan Mataram. Nah, kebetulan di Lombok kan banyak sekali yang namanya buah kelapa. Kita kan dominan yang banyak buah kelapa dan saya merasa bahwa buah kelapa ini adalah buah yang tidak musiman. Setiap hari kita mau cari juga ada. Jadi saya berpikir gimana kuliner ini yang saya lihat dari YouTube, kuliner sebelah gitu ya, kita bawa ke Lombok sehingga menaikkan kuliner dari Praia juga, dari Lombok juga, karena saya rasa ini baru kali pertama loh ada es krim batok kelapa dan degan jelly kelapa utuh. Es batok kelapanya rekomen, enak banget sih menurut aku. Ini beda-beda orang, beda selera ya. Tapi enak banget menurut aku, ini ada isian nangkanya, apel, buah-buahannya. Pokoknya enak banget. Baru nemu nggak ini? Pernah sih di Remige di Jamak-Jamak kalau nggak salah. Oh, di Jamak-Jamak. Ya, batok kelapanya sama tapi enak. Pokoknya nggak bisa berkata-kata, dah enak banget. Untuk satu porsi minuman es krim batok kelapa hanya dibanderol seharga Rp27.000, sementara untuk es kelapa campur komplit dibanderol Rp37.000 saja. Nah, bagi Anda para pecinta makanan manis dan segar, minuman es krim jelly batok kelapa yang satu ini layak Anda coba bersama keluarga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan segenap kru SSJ yang petugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.